Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Seperti yang saya janjikan lewat poster, malam ini saya akan mengundang seorang praktisi UKM, ya istilahnya masih brand lokal, yaitu Mbak Ina Ardina yang membuat atau memproduksi hijab. Nah, hijabnya ini atau kerudung ini mempunyai keunikan karena kerudungnya itu bisa dalam satu kerudung ada 4 warna yang otomatis untuk mix and match itu akan sangat sangat menguntungkan bagi penggunanya. Jadi ini kita akan lihat atau kita dengar ceritanya, kenapa sih kok tetap bertahan dengan produk kerudungnya, padahal hantaman akibat dari pandemi ini terhadap ekonomi kan cukup sulit ya. Nah, kita akan dengar cerita beliau mulai dari awal pandemi, di mana otomatis semuanya juga terjun bebas, kemudian pelan-pelan beliau bisa rebound atau kembali mantul kembali kepada track bisnis yang semula. Baik, ini saya tunggu beliaunya. Ini adalah seri yang ke berapa ya? Ke-4 atau 5 dari teman-teman yang sudah saya undang untuk berbagi cerita bagaimana mereka-mereka ini mengatasi kondisi hilangnya traffic offline. Jadi jangan menyalahkan COVID ya teman-teman. Akibat dari COVID memang kemudian keluarlah aturan PSBB. Yang bikin traffic offline hilang itu bukan COVID-nya, tapi PSBB-nya. Ya. Karena ada aturan bahwa sekolah harus dari rumah, kerja juga dari rumah, kemudian mall juga harus tutup, bahkan tempat ibadah juga harus tutup. Karena pemerintah berusaha untuk mencegah penularan dari COVID. Nah, ini jelas bahwa yang membuat traffic hilang itu karena peraturan PSBB. Bukan karena orang-orang yang takut sama COVID, enggak. Saya yakin orang Indonesia itu enggak takut sama COVID. Orang enggak kelihatan, jadi kenapa mesti takut gitu ya. Nah, jadi yang membuat traffic offline hilang itu adalah peraturan PSBB-nya. Ya. Nah, nanti kita dengar, yuk kita lihat apakah Mbak Ina sudah hadir, ya, apakah sudah mengajukan request untuk live bareng saya. Kita lihat sama-sama. Ini saya sambil cari nih beliau ada di mana, ya. Iya, ini akun beliau namanya Kisera, ya. Kisera ID karena nama merek dari produknya adalah, Masya Allah, ada Mas Jaya Setiabudi. Assalamualaikum Mas Jay. Terima kasih sudah hadir. Ada Mas Fadi Ganjar juga, kemudian Mas Jay Suntangan, tarik tangan. Jangan sampai kena suntangan sama Mas Jay. Saya takut kualat nih kalau disuntangan sama guru saya. Mas C inilah yang meracuni saya untuk memperhatikan teman-teman UKM. Tadinya saya kan selama 51 tahun itu bekerja membantu korporat bagaimana membangun brand mereka. Nah, sekarang ini gara-gara Mas C ini, saya kenal Mas C dari tahun 2014 ya, itu saya diracuni untuk mulai memperhatikan teman-teman UKM. Nah, ini yang
membuat saya akhirnya terlibat pada teman-teman UKM. Ini Mbak Ina sudah request, saya coba undang, mudah-mudahan kita bisa langsung berdialog dengan beliau sehingga mulai cerita. Assalamualaikum Mbak Ina. Waalaikumsalam Pak Bi. Apa kabar nih? kabar? Sehat-sehat? Ya, baik, sehat. Alhamdulillah sehat Yang Pak. penting sehat, yang penting sehat. Kalau Betul Pak. lifestyle bisa di-adjust. Tapi kalau Iya kesehatan betul. nggak ada tawar-menawar. Nomor satu ya Pak ya. Baik, ya. Jadi saya tadi sudah memberikan sedikit prolog tentang bisnisnya Mbak Ina, kemudian mengapa tetap bertahan, memutuskan untuk bertahan, dan kemudian bagaimana caranya menyikapi traffic yang low sehingga bisa rebound. Nah, nanti diceritakan. Tapi pertama kali silakan memperkenalkan diri kepada teman-teman saya, follower saya, yang mungkin belum mengenal Mbak Ina ini siapa sih. Gitu. Monggo silakan. Ya, silakan Mbak Ina. Baik Pak Bi. Misalnya. Ini agak sedikit putus tapi kedengaran masih suaranya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini adalah kesempatan terbesar saya untuk bisa join dengan live Pak Bi sekarang ini. Belum kedengaran ya Pak ya? Kedengaran? Sebentar. Silakan lanjut ya. Kak, bisa join itu enggak? Sebentar Pak Bi, ini saya ganti dulu wifi-nya. Halo. Ya, silakan Mbak Ina. Nggak ada hambatan kok di sini. Udah kedengaran ya Pak Bi, maaf. Kedengaran jelas ya. Ya, Assalamualaikum sekali lagi buat follower Pak Bi yang berapa sekarang Pak Bi? Sudah 86.000 ya Pak. Terima kasih buat kesempatannya hari ini. Perkenalkan, nama saya Ardina. Saya biasa dipanggil Ina sama Pak Bi ya, sama teman-teman juga. Iya, saya ikut kelasnya Pak Bi BBB itu setahun yang lalu. Mungkin terakhir offline di tahun 2019 ya, Desember ya Pak Bi, kalau nggak salah di rumah UM. Iya Pak. Terakhir Januari. Januari ya? Lupa ya. Ya, di situ saya baru melek brand istilahnya gitu ya Pak Bi. Orang taunya, saya juga waktu itu taunya brand itu adalah merek gitu. Brand itu adalah nama gitu. Tapi di situ saya mendapatkan pencerahan yang banyak sekali dari Pak Bi sehingga Kisera ini yang di launching bulan Agustus tahun 2018 masih bayi banget ya Pak Bi ya. Tuh Desember kata EG katanya. Kelas BBB itu Desember katanya. Desember ya. Satu kelas sama EG ya. Iya, satu kelas sama EG. Kemudian punya istilahnya Kisara itu Pak punya inovasi baru, punya value, tapi memang pada saat itu saya bingung gitu. Nah ini akan dibawa kemana ini? Gimana caranya untuk memperkenalkan brand dengan baik? Makanya saya waktu itu ikut kelas Pak Bi. Jadi Kisara itu Pak Bi adalah mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Kisara itu adalah kerudung satu helai bisa menampilkan 4 warna berbeda. Ini adalah produk pertama dan satu-satunya di Indonesia. Alhamdulillah secara teknik 4-in-1-nya sudah dipatenkan di Haki, jadi aman untuk 10 tahun ke depan Pak Bi gitu. Amin. Sampai tahun 2028 mudah-mudahan tidak ada yang menjiplak gitu. Kemudian di situ saya mulai melaunching tahun 2018 itu masih bingung gitu Pak Bi, karena saya launching di IG, di Facebook ya secara online itu orang karena mungkin nggak ada compare produknya ya Pak Bi, jadi nggak ada yang ngerti gitu. Pada saat saya menyampaikan dengan 4 foto, orang bilangnya salah satu atau 2 warna. Tapi saat saya satu foto, mikirnya ini katanya 4-in-1-nya dari mana? Katanya ini 4 gaya ya maksudnya gitu. Jadi sulit sekali untuk, jangankan untuk bisa closing, menjual satu kerudung untuk bisa mengerti, membuat orang mengerti aja agak sulit gitu. Ini apa namanya ininya. Jadi pada saat itu saya
belajar banyak di kelasnya Pak Bi untuk bisa, awalnya kata Pak Bi itu dulu apa ya, dari mulai story ya, kalau nggak salah story atau cerita si brand si produk itu sendiri. Kemudian di situ saya mulai oke deh kalau gitu anggaplah online belum begitu bisa cepat, saya mencoba offline. Nah, dimulai di mall, mulai ikut-ikut kurasi dari pemerintahan, dari komunitas untuk dapat pameran gratis gitu ya Pak Bi, sampai waktu itu tahun 2000. Ya, memang biasa kalau IG Live itu seringkali wifi-nya tidak stabil ya. Jadi betul keluar dulu, nanti request untuk live lagi. Jadi tadi Mbak Ina sudah menjelaskan bahwa produknya adalah kerudung satu lembar tapi punya 4 warna. Nah, ini yang keunikan ini merupakan unique selling proposition yang kemudian sudah dipatenkan penemuan beliau ini. Sehingga aman, paling nggak sampai 10 tahun itu tidak akan ada yang menjiplak, kira-kira begitu. Jadi sudah diamankan, payung hukumnya sudah ada, sehingga sudah menjadi intellectual property. Ya, Aduh, maaf silakan ya, lanjut. Silakan maaf ya lanjut, Pak Mbak Bi. Ina. Iya, Ya, kemudian ya dimulai offline Pak Bi, mulai dari buka di satu toko waktu itu di Ciri Khas Jawa Barat, itu kita pun ada namanya Gedung Rupa Rupi, itu adalah kerajinan dari UKM Jawa Barat. Saya ya. join di situ. Kemudian ikut kurasi dari beberapa komunitas, akhirnya dapat tempat juga gratis waktu itu Pak Bi di Inacraft, di Indonesian Fashion Week gitu. Nah, itu mulai agak mulus lah ya jalannya gitu secara offline-nya. Nah, setelah 1 tahun berlalu, Pak Bin nih, rencana dari awalnya ya cerita COVID ini, tahun 2019 akhir itu Agustus itu udah setahun kita review, kita pengen membuat acara offline yang bisa mengundang reseller. Waktu itu kalau nggak salah saya juga mengundang Pak Bi sama Bu Dwita datang, tapi kebetulan Pak Bi Ya, lagi nggak sehat ya, ya pulang betul. dari Semarang kalau nggak salah Pak Binya waktu itu. Ya, Jadi membuat acara di tahun 2020 awal rencananya. Ada relaunching, kemudian ada misalnya apa rebranding mungkin ya, karena kita baru menemukan jalannya seperti apa. Nah itu tuh acaranya bulan Februari Pak Di. ya Kebayang itu betul. persiapan dari Agustus ke Februari itu kita nyiapin stok, nyiapin bahan baku gitu ya Pak Bi ya, nyiapin produknya, Ya. nyiapin iklannya segala macem, nyiapin buat toko, buka toko di sini, buka toko di sini. Ternyata acara itu bulan Februari, bulan Maretnya kita kena COVID ya Pak Bi ya, gitu ya. Itu Ya, ya. waduh, itu sempat bikin down banget gitu yang pasti, karena jujur aja 50% penjualan mungkin dibilang di-cut gitu ya, dipotong gitu aja karena kita harus berhenti dari pameran-pameran dan toko offline gitu Pak Bi. Jadi pada saat COVID itu datang, saya menyimak juga nih Pak Bi kelasnya alumni BBB ini, kan ada Dr. Henny ya kalau nggak salah. Saya Ya, menyimak di betul. situ, ternyata kemungkinan COVID ini akan cukup lama ya Pak Bi ya gitu ya. Jadi Ya. saya berpikir ini kayaknya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kayaknya nggak mungkin akan lebih dari 1 tahun, saya pikir gitu. Sedangkan Ya. pada saat itu saya launching itu adalah Pak Bi, banyaknya adalah kerudung motif. Jadi kerudung motif itu istilahnya Pak Bi itu lifetime produknya pendek gitu ya. Karena ada musimnya ya Pak Bi. Misalnya musim saat ini misalnya bunga apa misalnya gitu ya. Kebayangkan kalau disimpan selama setahun mungkin udah out Ya. of date gitu ya, udah nggak musim Ya. lagi. Jadi saya mikir strategi apa ini ya yang bisa istilahnya sedikit mendorong penjualan dan istilahnya kita untuk preparing ke depan agar kita punya istilahnya lifetime produknya yang panjang gitu. Jadi pada saat kita sudah kena COVID itu, saya mulai bergerak dulu dari sisi, karena itu tulang punggungnya ya Pak Bi penjualannya. Jadi supaya saya tidak memberhentikan tim saya gitu, tetap berjalan, tapi dengan dana yang minim, kita tuh marketnya istilahnya tidak melebar dulu, tapi vertikal. Jadi memaintain customer lama Pak Bi. Jadi kita punya database, kebetulan alhamdulillahnya setiap pameran, setiap buka toko kita punya buku tamu gitu. Jadi setiap datang SPG-nya diajarin untuk ngobrol, untuk ngisi data, untuk minimal punya nomor WA. Jadi
kita punya memaintain customer dengan itu, dengan database yang kita punya, Pak Bi. Iya. Kemudian jadi ada ya gini, Pak Bi. Jadi sebetulnya market itu tidak hilang ya. Iya. Sebetulnya market itu tidak hilang karena tapi mungkin tidak tersentuh karena tadi ya PSBB ini. Jadi ada beberapa yang kita maintain gitu, misalnya satu hari storekeeper yang tadinya berjaga offline kan saya suruh untuk belajar optimasi secara online, baik WA atau baik secara ininya. Jadi mereka itu menyapa customer-customer lama. Kemudian ternyata sambutannya baik, Pak Bi. Jadi ada customer lama, saya tuh pengen beli, tapi saya kan nggak bisa ke mall. Gimana kalau SPG-nya kirim ke rumah deh, beberapa tipe yang saya suka misalnya gitu ya. Nah, kemudian di sana saya bikin apa kalau istilahnya Pak Bi, upselling ya. Jadi boleh saya kirim SPG, tapi mungkin pembelian nggak bisa 1, minimal 3 gitu. Untuk yang polos minimal 5. Oh ya nggak apa-apa gitu. Nah itu Pak Bi yang mungkin yang saya mikirnya, oh ternyata market itu ada. Cuma mungkin tidak terjangkau ya karena kondisi seperti ini gitu. Kemudian saya pun melakukan upgrade tim, Pak Bi. Tim saya kalau nggak salah dulu ada yang ikut kelasnya Pak Bi, copywriting apa ya, super copywriting. Oh iya. Copywriting 4.0 apa ya, saya lupa. Iya. Itu ya admin saya ikut karena saya ingin dia pun punya skill lebih terhadap menjelaskan satu produknya gitu ya Pak Bi ya. Jadi saya minta dia ikut untuk mengajarkan yang lainnya, tim lain yang kebetulan saya punya ada 4 SPG offline tadinya Pak Bi. Saya optimalkan mereka untuk ikut optimasi kelas WhatsApp, gimana caranya closing dengan cara WhatsApp, dengan cara IG, dengan cara Facebook. Kemudian tim desain juga saya upgrade dengan dulu kan kita mungkin minjem nyewa studio, misalnya kita pakai fotografer yang dibayar. Sekarang gimana kalau kita latihan gitu. Jadi anak-anak di kantor tuh dicoba di upgrade-nya skillnya dengan cara moto produknya ditingkatkan gitu. Kemudian modelnya yang dulu kita istilahnya bayar, kita bikin in-house gitu. In-house tuh maksudnya anak-anak tim juga dijadiin model gitu Fabi gitu ya. Dengan make up yang kita latihan juga dulu pakai MUA, sekarang udah enggak gitu. Jadi selama COVID-19 ini entah ada apa dengan angka 9 ya Pak Bi. 9 bulan kemarin waktu kita sebelum launching itu kita mendevelop produk sampai ketemu 4-in-1. Sekarang 9 bulan pun kita adalah mendevelop produk Kisera juga gitu, tapi dengan goals yang lain gitu. Jadi pada saat mendevelop produk, saya berpikir untuk tadi yang saya bilang lifetime-nya panjang. Jadi setelah saya teliti ternyata untuk motif itu memang penggemarnya terbatas dan modenya cepat ya Pak Bi ya. Kalau bisa dibilang fashion kan 3 bulan sekali ganti, 3 bulan sekali ganti gitu seleranya. Sedangkan untuk yang polos itu bisa dibilang everlasting ya Pak Bi ya, abadi gitu kalau orang yang polos tuh. Jadi bisa dipakai untuk daily, bisa untuk keundangan, bisa untuk bekerja gitu. Nah, di situ saya menemukan satu ini baru ya, gimana kalau kita selama COVID ini menabung gitu ya, menabung warna-warna sehingga nanti pada saat COVID selesai gitu, diharapkan cepat selesai, kita punya tabungan yang banyak gitu. Nah, salah satunya saya sedikit memotivasi anak-anak, gimana kalau kita bikin 1000 seri warna, karena 1000 seri itu kan sama dengan 1000 warna ya Pak Bi, kan kali 4 ya, satu gedung kan 4 warna, berarti kalau bikin 1000 seri itu berarti 4000 warna baru, dan mereka semangat Pak. Ya, ada gangguan internet lagi dari Mbak Ina. Kita tunggu dengan sabar karena apa yang disampaikan Mbak Ina ini menarik sekali. Karena UKM itu yang mempunyai produk kerudung atau hijab itu banyak sekali ya. Jadi dengan mendengarkan solusi-solusi dari Mbak Ina ini, barangkali itu bisa menjadi titik terang ya. Jadi ada, oh ternyata di ujung lorong masih ada sinar. Nah ini yang kita dengarkan sama-sama ya. Jadi ini luar biasa menurut saya, USP-nya kuat sekali. Dia mempunyai konsep 1 kerudung 4 warna. Nah, kalau 1000 kerudung kan berarti ada 4000 warna. Ya, ini yang
Ah, untuk Mbak Dina Marlupi, mohon maaf saya masih menunggu Mbak Ina ya. Jadi nanti ke lain kali kita undang untuk live bersama. Ya. Jadi untuk Mbak Ina, silakan request atau masih bermasalah dengan ininya. Oke, masih bermasalah dengan Wi-Fi-nya. Oh, ini sudah. Baik, sudah request lagi. Ya mudah-mudahan sudah hilang gangguannya. Karena mungkin banyak yang live ya. Jadi akhirnya uh, apa namanya internet yang tersedia menjadi berkurang ini ya. Ya, Aduh, maaf, Abi. Ini wifi-nya tidak bersahabat sekali. iya nggak apa-apa. Uh, Ya, jadi kita rangkum dulu sementara. Nanti dilanjut lagi oleh Mbak Ina. Jadi bulan Agustus tahun 2019 Mbak Ina mulai membuat rencana. Desember ketemu saya, kemudian saya berikan tips pada waktu itu bahwa Anda punya produk mempunyai unique selling proposition yang kuat, yaitu satu kerudung itu mempunyai 4 warna. Ibaratnya konsumen tidak perlu membeli 4 kerudung untuk mendapatkan 4 warna yang untuk mix and match. Ya. Nah waktu itu saya sudah kasih tahu kepada Mbak Ina, malah saya kasih tips juga. Jadi kalau misalnya Anda mau selfie, itu nggak perlu nyari kerudung warna lain, ya pakai kerudung yang sama bisa menggunakan 4 warna yang berbeda. Nah itu kemudian seperti itu dan saya suka tadi Mbak Ina mengatakan bahwa sebetulnya bisnisnya itu masih tetap ada. Dengan adanya PSBB ini, bisnis masih ada. Kenapa? Produk masih ada, harga masih diterima, pembeli masih ada, kemudian uangnya juga masih ada ya. Jadi ini tetap memenuhi syarat untuk bisnis jalan terus. Nah, apa yang hilang? Yang hilang itu hanya traffic offline, ya, traffic offline. Sehingga tadi Mbak Ina langsung mengambil putusan untuk ya udah kita aktifkan traffic online-nya, lalu menggunakan database yang sudah didapat untuk mulai menghubungi customer lama. Ini adalah satu strategi yang paling baik karena maintaining old customer itu jauh lebih murah daripada gaining the new customer. Karena untuk mendapatkan konsumen baru itu biayanya lebih mahal, belum iklannya, belum fotonya, belum kontennya dan segala macam. Tapi kalau mengingatkan konsumen yang sudah pernah beli itu jauh lebih mudah karena apa? Sudah ada ikatan emosi. Membuat pembeli menjadi pelanggan itu yang dibutuhkan adalah branding. Ya. Nah, yang dimanfaatkan oleh Mbak Ina adalah bahwa pembeli lama itu sudah percaya sama Kisera, sehingga ketika ditawarin oke, saya kirim SPK, tapi nggak bisa 1 ya, harus 3 atau 5 gitu. Mereka percaya. Nah, ini adalah satu modal bahwa orang membeli itu karena percaya. Tinggal kita lihat nih, percaya sama produknya atau percaya sama orangnya. Gitu. Orang yang jual ini mempunyai trust yang tinggi di mata konsumen atau produknya yang mempunyai trust yang tinggi. Nah, dalam pengalamannya Mbak Ina, ini dari dua ini yang mana yang lebih mendorong orang untuk membeli dari Anda? Silakan. Ya, jadi memang karena tadi ya Pak Bi, karena memang banyak customer baru yang tadinya belum tahu share seperti apa, akhirnya setelah dikirim mereka menjadi Alhamdulillah 90% dari mereka menjawabnya ini di luar ekspektasi saya katanya gitu. Jadi mereka sudah biasanya katanya kalau beli online itu di foto bagus tapi pas nyampe kurang katanya gitu. Yeah. Nah kalau secara ini katanya
di fotonya biasa aja tapi pas nyampe kok luar biasa gitu ya. Ya alhamdulillah begitu ya Pak Bi. Jadi mungkin di situ kepercayaan itu mulai gitu dari mereka. Jadi bahwa apapun yang dikeluarkan warna oleh Kisara, mereka yakin value-nya lebih dibandingkan kerudung-kerudung lain gitu. Karena tadi ya Hmm. mungkin ada 4 warna berbeda, mungkin dari 4 warna itu mungkin nggak semua jadi warna favorit mereka, tapi ada 3 atau 2 yang mereka suka, itu pun sudah menjadi lebih dari cukup gitu. Dengan Iya. membeli satu kerudung bisa mendapatkan 4 warna berbeda atau 3 warna favorit mereka gitu Pak Bi. Jadi mungkin Hmm. kepercayaan itu dimulai dari ya tadi mungkin produknya gitu. Kemudian saya juga kan melalui FB saya melakukan personal branding gitu. Jadi proses pengerjaan Kisera itu saya selalu update di Facebook Pak Bi setiap Hmm. hari. Jadi sampai sesi pemotretan, pada saat kita lembur-lembur, pada saat kita berusaha belajar make up, belajar foto, itu semua diceritakan, dibikin Hmm. story gitu. Jadi saya hashtag selalu Kisera Story. Jadi mereka melihat keseharian itu, mereka percaya gitu bahwa oh ini barangnya memang dibikin sendiri dan ini tokonya ada, orangnya juga ada gitu misalnya. Jadi bukan. Hmm. Jadi kalau untuk di Facebook memang saya ambilnya jalannya personal branding Mbak Bi. Kalau untuk Iya. di IG memang yang aktifnya adalah Kisera ID, sayanya nggak begitu muncul gitu. Ya. Ya. Baik, at least Anda sudah mengambil satu langkah yang tepat, ya. Apa yang dikatakan Seth Godin, Anda butuh buktikan. Seth Godin ini mengatakan bahwa people don't buy product or service. Jadi mereka tuh nggak beli produk sebenarnya. Mereka juga nggak beli service. Yang dia beli itu apa? Yang dia beli itu adalah So, relation, story, and sorry. magic. Ya. Nah, tadi Mbak Ina udah cerita bahwa ternyata begitu mereka terima barangnya, mereka merasa ada surprise gitu ya. Bahwa ternyata ini di luar dari ekspektasi saya. Saya kira biasa-biasa saja, tapi ternyata wow. Nah, itu adalah magic. Ya. Ya. Nah, itu kemudian diceritakan oleh Mbak Ina melalui proses bikinnya, motretnya, apa segala macam, sehingga story itu memperkuat percayaan mereka. Mereka percaya sehingga mereka akan keep the relation. Nah, ini yang paling penting. Jadi proses branding itu sifatnya memang tidak fisik ya, karena sifatnya adalah trust, sehingga harus menggunakan cara-cara yang seperti itu. Oke, monggo silakan lanjut. Ada lagi yang mau di-share ke teman-teman? Silakan. Iya, sepertinya sih tadi sih sebenarnya kalau buat sekarang ini saya kalau offline Pak Bi mengandalkan kolaborasi UKM-UKM. Mungkin saya belum berani kalau buka sendiri karena masih seperti ini. Tapi saya yakin kalau kolaborasi itu punya kekuatan lebih ya Pak Bi, karena kita mengikatkan Ya, mungkin kita bikin toko bareng-bareng dengan 7 brand yang berbeda, mungkin effortnya kan akan 7 kali lipat dibandingkan kita buka sendiri ya Pak Bi ya gitu. ya, Jadi saya juga sekarang sedang menyiapkan, udah sih udah mulai jalan kolaborasi. Saya buka di Ciwok udah mulai kemarin tuh bulan eh bulan apa saya buka di Ciwok tuh saya lupa. Baru sebulan yang lalu Pak Bi saya buka di Ciwok itu sama 7 brand di UKM di Bandung, desainer-desainer baju. Kemudian nanti mungkin Februari masuk ke mall lagi, kita SM, nanti di Pascal juga Maret, itu sama semuanya kolaborasi Pak Bi. Jadi bersama beberapa brand yang saya saling melengkapi. Jadi saya kerudung, mungkin yang ini adalah pakaian perempuannya, yang ini pakaian laki-lakinya, karena bisa bisa dilihat dari data Pak Bi, yang beli kerudung kebanyakan sama suami gitu ya. Jadi ya mungkin pada saat datang ke toko kalau ada pilihannya baju laki-laki pastinya akan lebih, ya itu tadi ya upsell tadi ya Pak Mi gitu. ya, Gitu Pak Mi. Jadi ya. saya yakin banget buat COVID sekarang ini, mungkin mudah-mudahan ini adalah di ujung COVID ini gitu ya, kita harus mencuri start gitu untuk bisa mempersiapkan setelah COVID ini berakhir, apa yang kita punya, apa yang bisa kita siapkan untuk brand dan produk kita ke depan. Oke. Gitu mungkin Pak Jadi Mi. perkembangan bisnis itu memang ada 3 tahap, Mbak ya. Jadi ini yang belum saya ajarkan di kelas, yaitu bahwa tahap pertama, orang itu memang jualannya offline. Jadi kalau pembeli mau ketemu produk Anda,
pembeli harus masuk lewat pintu toko. Jadi buka pintu toko, dia masuk ke dalam toko untuk kemudian membeli produk Anda. Nah, tapi dengan adanya online shop, ya, maka muncullah yang istilahnya dari offline commerce menjadi e-commerce, di mana ada toko-toko online, kemudian ada marketplace yang di mana kita bisa mendisplay produk kita di situ. Nah, ini Mbak Ina hilang lagi, tapi nggak apa-apa, saya lanjut aja. Mungkin masih bisa dengar Mbak Inanya. Nah, kemudian zaman sudah berubah lagi. Kalau tadinya orang membeli itu lewat online. Mbak Ita Dita, minta maaf ya, saya lagi live sama Mbak Ina, nanti kapan-kapan Anda saya undang. Oke, Mbak Ina, silakan request lagi. Oke, Mbak Ina belum masuk lagi. Kita tunggu. Jadi untuk teman-teman ketahui bahwa iya Mbak Inanya kabarnya hilang. Untuk diketahui bahwa sekarang ini sudah zamannya yang disebut sebagai trade commerce. Trade commerce itu adalah kita membangun komunitas, dan dari komunitas itu ada kelompok yang kita jadikan pasukan. Pasukan yang membela kita, membantu membantu penjualan, membantu menjelaskan, membantu memberikan story. Nah, itu seperti kalau di TNI itu ada pasukan angkatan darat, tapi kemudian ada pasukan komandonya yang namanya RPKAD. Nah, RPKAD itu tribes-nya, sementara TNI itu adalah komunitasnya. Jadi saya sarankan mulai sekarang dimulai, ya, karena pandemi ini kita nggak pernah tahu kapan selesainya, kita nggak pernah ada yang bisa menjamin apakah dengan vaksin ini akan mengurangi atau bahkan bikin pandemi ini selesai, itu masih belum jelas, ya. Jadi ini yang harus kita hadapi bersama, ya. Ini saya coba, oke. Ini saya invite lagi, tadi Mbak udah request, ya. Mudah-mudahan nggak ada hambatan lagi. Ya, tadi sempat dengar ya Mbak Tina ya, penjelasan Dengar, Pak? saya ya. Ya, masih Ya. dengar, Pak. Ya. Jadi caranya begini, Mbak Ina sudah punya database. Nah, database itu dihubungi orang-orang itu lewat personal media. Jadi personal media itu ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah media massa, kemudian media personal, dan kemudian media orang lain yang bergabung sama kita. Kalau bahasa kerennya sekarang dibilang, yang pertama itu adalah paid media. Kayak zaman saya dulu beriklan, tidak ada satupun klien saya yang punya media. Sehingga baik itu Kopiko, Indomie, kalau mereka mau menyampaikan cerita, itu mereka harus membayar kepada yang punya media. Ya, zaman waktu itu adalah televisi dan segala macam. Nah, zaman sekarang itu yang namanya paid media itu adalah Facebook, kemudian Google Ads, ya, itu adalah paid media. Anda harus membayar kalau mau nitip pesan di situ atau pasang iklan di situ. Ya, ini masih menunggu requestnya Mbak Ina lagi. Nah, kemudian yang kedua yang disebut own media. Own media itu media atau channel yang kita miliki sendiri. Nah, kayak saya ini punya channel dengan follower sebanyak 86.000 ya. Nah, ini berharap bahwa yang sekian banyak ini akan menjadi komunitas saya, ya, yang punya interest yang sama, bahas mengenai bisnis, bahas mengenai marketing, branding, dan juga selling. Ya. Kelihatannya Mbak Ina ada gangguan, jadi saya lanjut ngomong sendiri dulu sampai nunggu
Mbak Ina muncul lagi. Oke. Eh, nah, yang ketiga adalah earn media. Ya, sebelum saya masuk ke earn media, own media ini adalah media Anda sendiri. Kenapa? Berbasis kepada pemahaman sekarang ini everybody is a media. Setiap orang adalah media. Karena Anda bisa milih channel, bikin channel, dan kemudian bisa memasukkan konten atau pesan-pesan yang ingin Anda sampaikan kepada follower Anda. Nah, itu namanya own media. Di sini tantangannya, ya, tantangannya adalah pembuatan konten. Ya. Bagaimana Anda membuat konten untuk kemudian membuat follower Anda atau teman-teman Anda itu tetap bisa ngikutin. Ya. Ini adalah untuk own media. Nah, dari own media ini kemudian lahir beberapa orang yang suka sama konten saya misalnya, dan kemudian dia mulai share. Dia mulai share. Nah, disinilah ketika dia share ke channelnya dia, terjadilah yang disebut dengan earn media. Jadi Anda di samping channel yang Anda miliki, Anda juga kemudian mempunyai earn media. Earn media itu dari mana? Adalah channel-channel yang merepost atau meng-share konten Anda di channel mereka. Nah, ini apa namanya? Ini konsep dari earn media. Jadi Anda harus mempunyai teman-teman, Anda harus bikin konten yang shareable, ya, yang bisa di-share. Itu akan mengakibatkan Anda memiliki apa yang disebut dengan earn media. Nah, oleh karena itu, earn media ini baru akan muncul tergantung daripada konten Anda. Apakah konten Anda ini shareable apa tidak? Ya. Apakah ada value untuk diberikan kepada follower dari teman yang lain? Gitu. Nah, ini tantangannya. Gitu. Sebentar, saya coba invite lagi. Kelihatannya invitation yang dilakukan lewat ya, model invitation kayaknya hari ini lagi nggak bisa. Oh, alhamdulillah bisa. Ya. Aduh, maafkan tapi pindah tempat saya. Oh, pindah tempat ya. Sinyalnya ya, Iya, Pak. iya, iya, iya. Tapi Oke, tadi mendengarkan kok, Pak. saya, ya, Suara masih ya, tadi kedengaran. saya udah cerita. Jadi, nah, di dalam rangka membangun earn media ini, Anda harus punya pasukan, ya, punya tribes, ya, tribes yang apa namanya, merepost atau membagikan konten Anda pada channel media. Nah, ini yang dalam bahasa kerennya disebutnya flywheel. Ya. Jadi nanti akhirnya yang memutar bisnis Anda itu sudah tidak lagi Anda dan karyawan yang aktif. Gitu. Yang menjalankan bisnis Anda itu nanti adalah para customer yang delight, customer yang puas, customer yang suka, yang dengan sukarela, dia akan membagikan konten-konten pengalaman menggunakan produk Anda. Nah, ini yang disebut dengan brand evangelist. Dan marketingnya pun disebut marketing evangelist. Marketing evangelist itu jauh lebih powerful daripada kita menggunakan word of mouth. Kalau word of mouth itu cuma ngomong-ngomong aja. Tapi kalau apa namanya evangelis itu dia membela, ya, membela produk Anda ketika ada yang ngebully. Nah, contohnya seperti yang semalam saya IG live dengan beberapa teman, kita ngebahas peristiwa yang terjadi pada Eager, ya, di mana ada salah paham tentang review produk. Nah, sebetulnya review produk itu adalah bagian dari earn media, ya. Biasanya dilakukan oleh para evangelis, orang-orang yang memang apa namanya, memang mencintai atau menyukai produk Anda. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa. Kalau wifi-nya bermasalah bisa menggunakan pulsa aja, Pak.
Ya, baik, sudah bisa join lagi. Padahal udah ngisi yang paling ngebut ini. Putus terus Pak. Iya, iya, iya. Mungkin koneksi lagi nggak bagus ya. Hujan kali. Nah, tadi saya sudah jelaskan pentingnya kita membangun tribes, kemudian membangun brand evangelist, dan juga flywheel. Nah, banyak teman-teman yang mengajarkan bahwa tujuan utama dari branding adalah menciptakan menciptakan brand loyalty. Nah, brand loyalty itu baru sasaran antara, karena sesungguhnya sasaran dari branding utama adalah membangun evangelis, brand evangelis. Nah, ini yang saya ajarkan juga di di workshop saya. Main edukasi. Mohon maaf, saya lagi ngebahas satu topik dengan Mbak Ina. Jadi saya tunggu request dari beliau. Oke. Ya, Mbak Ina kalau masih bisa dengar, mungkin sebaiknya Wi-Fi-nya dilepas menggunakan kuota internet saja, ya, karena itu pasti lebih bagus dibanding dengan internet. Ya, oke. Nah, kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti kita tunggu Mbak Ina juga. Jadi, mengapa setiap workshop saya buat itu selalu ada perubahan? Mengapa? Karena perubahan memang begitu cepat, dan juga penambahan ilmu, ya, penambahan ilmunya itu memang luar biasa. Jadi kalau tadinya itu pada waktu saya bikin workshop pertama kali tahun 2016, itu tingkatnya masih brand loyalty dan tingkatnya masih funneling. Sekarang ini sudah masuk ke flywheel, dan juga tidak cukup dengan brand loyalty, karena loyal saja belum tentu membela, hanya loyal untuk membeli. Tapi yang paling penting adalah menciptakan pembela-pembela, ya, pembela-pembela yang membela produk kita. Jadi contoh yang semalam saya bahas dengan teman-teman, termasuk Mas Sarto, adalah kasusnya Iger. Ya. Dan kasus seperti ini sering terjadi. Ya. Gitu. Ya, Mbak Ina, sudah kembali lagi? Ya, maaf Fabi. Padahal udah beli data yang paling cepet ini. Ya, 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 ya. Ya, jadi tadi saya sudah cerita panjang lebar selama Mbak Ina menyelesaikan masalah Wi-Fi. Kayaknya masih bermasalah juga ini. Oke. Ini banyak yang menyarankan untuk menggunakan pulsa saja, karena kalau menggunakan Wi-Fi, seringkali memang ada gangguan seperti ini. Ya. Baik, gimana Mbak Ina? Sudah bisa kembali? Tinggalkan Wi-Fi katanya. Ya, kalau apa namanya? Oke, sambil menunggu Mbak Ina, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Ya, Mas Dodi Ganjar menyarankan, sama-sama orang Bandung, dia bilang, Bu Ina pakai mobile data saja, gitu, daripada pakai daripada lagi hujan ya di Bandung. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Oke, ini saya besarkan dulu tulisannya, karena mata saya agak sedikit jereng nih kalau tulisannya terlalu kecil. Oke, baik, saya undang lagi. Pertanyaan? Ya, Mbak Ina ya. Nah, sebelum Ya, hilang aduh, lagi, capek banget ya ini sinyalnya. saya sampaikan, Udah pakai data ini Pak. ya, saya sampaikan pesannya Bu Dita.
Pesan kirimannya sudah sampai, ya. Terima kasih katanya. Iya, masih ada masalah. Oke, baik. Kalau gitu saya mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini ada yang nanya dari CFF Ngestu. Pak Bi, apakah membangun brand itu harus biayanya besar? Ya. Ini paling sering ditanyakan ke saya akan jawab. Ya. Simpelnya begini. Contoh yang paling gampang untuk saya untuk menjelaskan itu adalah produk makanan. Jadi kalau Anda punya produk kuliner, produk makanan, maka yang dilakukan adalah memberikan kesempatan konsumen untuk menikmati makanan Anda. Ya. Mengapa? Karena melalui experience itulah branding itu lebih mudah dibangun. Ya. Jadi melalui experience itu branding lebih mudah dibangun. Ini siapa ini yang request barusan? Mbak Ina lagi ya. Ini kayaknya nih HP-nya mesti dilem nih. Dilem biru, dilempar ganti baru. Ya, pinjam Ya, Pak Bi, pinjam penyimak. pinjam HP-nya putranya Udah, aja. iya udah ganti Pak, udah ganti HP-nya. Ya, mudah-mudahan nggak ada hambatan lagi. Jadi ini tadi saya mulai menjawab pertanyaan. Ada yang mengatakan, apakah membangun brand itu harus biayanya besar? Lalu saya jawab tadi, bahwa untuk produk makanan sebagai contoh, itu tidak perlu biaya besar. Tidak perlu biaya besar. Mengapa? Karena makanan itu masuk ke mulut, lari ke perut. Makanannya, ya. Rasanya itu masuk mulut, lari ke otak. Nah, karena brand adalah persepsi, maka rasa itulah yang membangun persepsi. Jadi rasa itu yang membangun brand. Saya tanya, apakah Anda perlu biaya besar untuk membuat orang itu menyimpan rasa dari mulut ke otaknya? Nggak perlu biaya. Yang penting Anda harus punya produk yang mempunyai USP, keunikan. Jadi kalau makanan nggak cuma enak, tapi juga harus unik. Nah, yang tadi dijelaskan Mbak Ina, itu adalah Kisera punya keunikan yang begitu kuat. Satu kerudung ada 4 warna. Itu tidak ada di Indonesia ini kerudung yang seperti itu. Sehingga ketika kerudung dipakai di depan cermin, langsung rasa itu masuk ke dalam otak. Itu yang dicatat oleh orang. Itu yang dicatat oleh orang. Jadi kira-kira jawaban saya seperti itu. Nah, Mbak Ina sendiri menikmati itu. Bahwa dengan unique selling proposition yang 4 warna ini, mau pandemi kayak mau nggak pandemi kayak kalau begitu konsumen lihat, dia merasakan kerudungnya Mbak Ina, langsung mereka beli. Silakan di-share, monggo. Ya, jadi memang tadi yang seperti saya sebut tadi, sulitnya memperkenalkan inovasi baru memang tantangan tersendiri ya Pak Bi ya gitu. Yeah. Karena belum ada compare-nya gitu. Jadi tapi pada saat sudah tahu dan sudah dirasakan dan sudah didapat, itu betul-betul nempel sekali Pak Bi gitu. Yeah. Jadi dari mulai awal launching sampai sekarang itu semua masukan dari customer itu saya dengar dan saya jadikan untuk develop produk yang lebih mempunyai banyak value lagi Pak Bi. Di antaranya misalnya gini, dulu kerudung Kisera itu 4 warna itu tengahnya garis, nggak seperti yang sekarang ini gradasi ya Pak Bi gitu. Kemudian ada yang protes kan, nanti kalau garis kan harus presisi banget makainya gimana gitu. Jangan garis deh kalau bisa. Batasannya di blur katanya bahasa mereka ya gitu. Jadi kemudian saya develop lagi produk itu. Kemudian waktu itu awalnya adalah ujungnya dijahit Pak Bi.
Nah, ujungnya dijahit. Kemudian kan dijahit itu ada terbaliknya ya Pak Bi ya gitu ya. Hmm. Ini kerudungnya bulak-balik tapi jahitannya ada yang kebalik. Gimana nih? Oh, kemudian kita develop lagi pakai itu waktu kalau nggak salah namanya itu eh, ultrasonic. Jadi memotongnya pakai bunyi. Tapi kemudian ada masukan lagi. Jadi saking saking mungkin sudah ini bahannya udah enak. eh, Inovasinya sudah bagus, tapi ini ada yang kurang-kurang nih gimana? Jadi mungkin saking mencintainya gitu ya Pak Bi, itu rasa yang Hmm. mungkin saya dapatkan dari para customer itu Pak Bi. Jadi saking cintanya banyak memberi masukan, memberi Masukan. kritikan nih ya. Jadi kemudian pada saat saya terus memperbaiki produk untuk customer gitu. Jadi mungkin kalau apa istilahnya ya kalau dulu Pak bilang tuh marketing 1.0, 2.0 gitu ya. 1.0 masih produk, 2.0 udah ke customer gitu ya Pak Bi. Jadi Ya. selain produknya, oke kita sudah dapat nih produknya yang istilahnya berkualitas, kita usahakan dengan bahan yang premium, dengan packaging yang cantik, dengan value yang kuat. Tapi kemudian kita adalah memaintain customer dengan tadi mendengarkan mereka gitu Pak Bi. Nah itu sebetulnya proses membangun brand juga gitu. Jadi membentuk Ya. rasa juga sama customer gitu Pak Bi. Jadi itu yang sebenarnya saya rasakan. Jadi eh, intinya sih produk dulu eh, tingkatkan, dibeli yang terbaik Betul. dulu gitu produknya. Kemudian baru kita bisa meningkat ke eh, customer gitu mungkin Pak Bi sharingnya. Ya, memang membangun brand itu ada dua langkah. Ya. Yang pertama adalah promotion, yang kedua baru melakukan branding. Nah, kalau kita ngomong promotion, maka promotion itu adalah bagian dari marketing. Jadi bisa dibayangkan langkah pertama itu marketing, di mana di dalam marketing itu ada yang namanya promotion. Promotion ada 4, ya. Yang pertama adalah personal selling, kemudian publicity event, sales promotion, bisa juga promosi ke trade atau agen atau promosi kepada konsumen. Yang terakhir adalah iklan. Ya. Jadi ini adalah bagian dari promosi. Jadi yang pertama, kenapa kita butuh produk promotion? Karena konsumen harus tahu, kalau beli produknya Kisera, saya dapat apa? Nah, ini adalah produk promotion. Nah, kalau personal brand, kalau saya kenal sama Mbak Ina, saya dapat apa? Itu harus jelas. Itu namanya personal promotion. Ya. Jadi langkah pertama itu selalu disebut promotion. Makanya saya bilang karena promosi bagian dari marketing, maka lakukanlah marketing dengan baik. Nah, setelah orang itu nyoba, setelah orang itu mengkonsumsi, maka robahlah konsumsi itu menjadi sebuah pengalaman atau experience. Karena experience itu awal dari mulainya terjadi ikatan emosi. Ikatan emosi adalah brand gitu ya. Jadi langkah keduanya adalah baru branding. Jadi yang pertama itu tetap menggunakan marketing. Setelah orang kenal produknya, baru itu kita bangun. Kalau saya pakai Kisera, saya jadi siapa gitu. Ya, jadi orang yang modis, jadi orang yang mengerti tentang fashion, atau saya menjadi orang yang hemat, atau orang yang apa terserah. Ya, itu terserah. Saya pun melakukan hal yang sama. Ketika saya memperkenalkan diri sebagai Pak B, sebagai praktisi 50 tahun dalam branding, itu saya menggunakan konsep promotion. Saya posting tiap hari gitu kan ya, sampai orang tahu, oh kalau saya kenal Pak B, saya dapat apa? Oh saya bisa dapat workshop, oh saya bisa dapat ilmu brand, oh saya bisa dapat ilmu marketing ya. Jadi itu perlu disampaikan. Setelah itu baru kalau ikut workshopnya Pak B, saya jadi siapa? Gitu. Nah salah satunya yang saya tulis di kaos saya ini, mungkin ya Mbak ya, nih mohon maaf nih, kan. Jadi bisa jadi orang yang bisa bikin brand kan gitu. Sama Pak Bi pakai Mantap, mantap. Tuh kan. Jadi Mbak Ina menjadi orang yang bisa bikin brand. Nah, ini penting harus kita ketahui teman-teman nih. Jadi langkah pertama adalah konsumen dapat apa. Langkah kedua baru konsumen menjadi siapa. menjadi Ya. siapa? Menjadi siapa. Nah, ini kalau menjadi siapa, otomatis kita
fokusnya kepada konsumen. Kalau dapat apa, otomatis fokusnya kepada Produk. produk. Ya. Nah, Ya. jadi Mbak Ina, selamat Anda sudah on track ya, sudah di jalur yang benar. Tinggal, Alhamdulillah. Ini berkat bimbingan tinggal. Pak Pi juga. Amin, amin. Alhamdulillah. Nah, Itu sekarang juga saya mau Pak, nanya. apa Siap. pemberian gelar itu apa hijab selfie itu jadi menjadi siapanya itu ya Pak ya gitu karena Ya, memang ternyata pada saat COVID ini kan banyak orang jadi pertemuan tuh jadi meeting tuh di Zoom ya Pak ya gitu jadi ya, dari betul. pagi mungkin Zoom ini siang Zoom ini nah itu pakai kerudung bisa ganti-ganti nah itu juga sama Pak jadinya jadi kepakai itu hijab selfie-nya itu Pak. Iya, nah itu yang diamplifikasi, harus dikuatkan ya. Jadi eh, zaman sekarang ini Anda tidak punya peluang untuk ketemu langsung gitu. Anda cuma kelihatan dari mulai dada Hanya aja di ya Pak atas ya. dada sampai kepala gitu. Di situ ada kerudung, nah udah selesai kan. Ya, Betul jadi Pak. eh, jadi kuat banget. Jadi mau sehari Zooman 4 kali juga nggak perlu ganti kerudung, tinggal Betul. dibolak-balik saja. Ganti Nah, bolak-balik aja. cerita itu yang harus disampaikan, Mbak. Cerita itu harus disampaikan. Sehingga orang kemudian merasa manfaatnya menggunakan Kisera, dan kemudian dia akan tetap akan menjaga kelangsungan hidup dari Kisera. Gitu. Karena kalau Kisera sampai kemudian berhenti produksi, dia merasa kehilangan. Waduh, gue mesti beli 4 kerudung kan gitu. Iya. Iya. Oke. Iya Ada Pak. lagi yang mau di-share, monggo silakan. Eh, udah kayaknya ya Pak ya. Apalagi ya Pak ya. Iya. Saya tuh kalau kalau ngomong dipancing agak susah tapi kalau ditanya bisa jawab gitu Pak. Oh gitu ya. Baik. Oke. Nggak usah nyebut angka ya, Mbak ya. Tapi saya mau tanya, eh, bisnisnya Mbak Ina sebelum pandemi, ya, kemudian terjun bebas karena pandemi. Ya. Nah, sekarang ini setelah dilakukan usaha-usaha, sudah kembali ke sebelum pandemi atau masih belum? Masih belum sih Pak. Belum maksimal tapi peningkatannya sudah mulai terasa. Hmm. Jadi Ya, belum kembali ke normal, memang belum. Tapi yang tadi yang saya lakukan adalah berapapun yang kita dapatkan, saya investasikan untuk kembali ke tim, ke anak-anak untuk mengupgrade mereka, untuk mengupgrade produknya, mengupgrade timnya. Itu yang saya rasa bertahannya saya itu masih bisa mempertahankan orang-orangnya ini Pak. Gitu. Jadi nggak ada satupun yang berhenti di Kisera, alhamdulillahnya gitu Pak. ya, oke. Jadi kita jawab beberapa pertanyaan ya, Mbak ya. Bangga Pak. Karena kita udah cukup sharing dari tadi. Ini banyak yang yang mengendorse aja nih. Yes, kenal Pak Pi, bisa bikin brand. Oke, terima kasih. Ege, ikut workshop Pak Pi, jadi bisa bikin brand. Akhirnya jadi suka bikin brand. Ini Pak, Maruk aja bikin brand terus. Bikin produk baru dengan merek baru. Oke, ada yang komen Raisen. Materi saat saya kuliah ini, terima kasih sudah menambah pemahaman saya Pak Pi ya. Mudah-mudahan buku yang dipakai oleh dosen Anda itu sudah update ya, sudah pakai set coding dan segala macam. Ini ada yang nanya, kalau mau ikut program copywriting gimana caranya Pak Pi? Nah, program saya itu berulang 6 bulan sekali. Jadi kalau nggak salah copywriting jatuhnya di bulan Maret ya, di bulan Maret. Jadi ditunggu saja, nanti Maret baru akan muncul itu. Nah, ada gimana caranya mempromosikan produk yang tepat di medsos? Waduh, oke, itu begini deh. Ini kelihatannya banyak antara pertanyaan dan topik yang ditanyakan itu masih rancu ya, antara promosi, branding masih rancu. Saya sarankan nih, teman-teman, saya punya
workshop yang sederhana, yang murah meriah, itu Anda bisa ketik di https ya /2 BMS Elementary. Nah, itu silakan Anda masuk ke situ. Itu kalau Anda nanya, itu nggak diketawain sama teman-teman yang sudah alumni ya. Jadi silakan join workshopnya. Nanti bahkan pertanyaan pun juga sudah pada tempatnya, gitu ya. Ini ada yang ngotot nih pakai caps lock, ya. Tapi pertanyaannya menunjukkan bahwa sebetulnya ini pertanyaannya salah, ya. Parent tips, Pak B, apa kategori brand disebut top brand? Oke. Ini pertanyaannya aja salah, tapi saya benerin ya. Karena saya orangnya baik hati, jadi saya betulin. Jadi begini, ya. Kalau Anda tanya kategori, itu orang marketing selalu mengatakan itu adalah produk kategori. Ya. Nah, mengapa? Maksudnya begini, saya ngerti. Kapan sebuah brand disebut sebagai top of mind brand? Bukan top brand ya, top of mind brand. Oke, ini saya jelasin dulu ya Mbak Ina ya. Iya, Pak. Karena ngetiknya pakai caps lock nih berarti orangnya ngotot, urgent. help begitu. Saya nggak ngerti ini, tolong dijawab. Gitu. Oke, jadi begini ya, Mas Parent Tips ya. Jadi yang namanya brand itu adalah persepsi. Ya. Kita sepakati dulu, brand itu persepsi. Kalau branding itu adalah stimulan yang mengakibatkan persepsi. Seperti orang lempar bola dari ke tembok ya, itu pasti ada pantulannya. Nah, lempar bola ke tembok itu adalah branding, sementara pantulannya adalah brand. Oke, ya, pantulannya ada brand. Jadi siapapun yang hari ini hadir, jangan lagi pernah untuk kemudian bilang bahwa logo adalah brand. Ya. Bukan, brand adalah persepsi. Logo bukan brand, merek bukan brand, produk bukan brand, packaging bukan brand. Brand adalah persepsi. Ya. Branding adalah mengaktifasi persepsi tadi. Nah, jadi logo itu apa, Pak Bi? Jadi merek itu apa? Logo, merek, packaging, iklan, jingle, itu adalah inventory dari branding. Jadi Anda punya pelor-pelor, peluru-peluru untuk bikin branding, gitu, untuk membangkitkan persepsi. Gitu. Ya, itu dulu. Nah, karena persepsi yang disasar adalah kepala konsumen. Ya, kepala konsumen. Kalau orang marketing, dia mengatakan target market saya, maka yang dimaksud dia adalah jumlah orang yang ada di pasar itu berapa yang akan beli. Ya, selalu angka, keluarnya angka. Jadi pasar itu dalam definisi marketing adalah berapa jumlah orang yang sesuai untuk target produk saya. Itu orang marketing ya. Orang branding, kalau Anda mau ngomong tentang brand, itu yang dituju adalah di dalam kepala orang itu ada berapa merek yang sudah duduk manis gitu. Ada berapa brand yang duduk manis di dalam kepala orang itu. Jadi kalau misalnya Anda menyasar 1.000 orang, target marketnya 1.000 orang, karena pasar yang mau disasar ambil 1.000 orang, nah orang brand itu mikirnya di dalam kepala 1.000 orang itu sudah ada berapa banyak brand, sudah berapa banyak merek, ya, gitu. Nah, di dalam kepala setiap calon pembeli itu maksimal cuma ada 7 merek.
orang hanya bisa mengingat 7 merek. Ya. Nah, sekarang Mbak Ina kan bisnisnya kerudung nih. Anda ingat nggak 7 merek pesaing Anda siapa aja? Ingat sih, Pak. Boleh saya sebutkan? Boleh? Sampai 7? Button scarf, wiring Tuh. kelambi, 2, Dinai, Puru 3, Kamera, 4. eh apa ya? Ayo. Eh, Perasaan banyak kok, keluar cuma 4 ya, Pak ya. Ya. Nah, itu namanya di dalam laci, kalau ada yang bilang laci, karena pasti udah ikut workshop saya, di dalam laci itu, di dalam kepala konsumen itu ada laci-laci ya. Jadi, kepala konsumen itu di mata orang branding seperti filing kabinet. Ya, setiap laci mewakili produk kategori. Ya. Di dalam produk kategori itu, kalau dibuka, di dalamnya ada banyak merek. Maksimumnya 7. Kemampuan manusia untuk mengingat merek 7. Mbak Ina saja yang tiap hari bergelut dengan kerudung, menyebut pesaingnya aja dari 7 kemampuan cuma 4. Ya. Nah, untuk parent tips, maka yang 3 pertama disebut Mbak Ina tadi adalah top of mind. Ya. Jadi, perebutan brand di dalam otak konsumen itu ibaratnya rebutan tempat, rebutan paling top di dalam laci. Di antara 7 merek itu rebutan tuh yang naik ke atas yang mana gitu. Ya. Iya. Nah, itu adalah top of mind brand. Jadi bukan top brand ya. Jadi kalau ada yang bilang top brand itu mohon dikoreksi, top of mind brand. Karena top brand itu nggak ada maksudnya apa top brand gitu. Ya. Jadi brand itu hidup di dalam benak konsumen. Nah, di antara 7 merek yang mampu diingat oleh konsumen itu, identitasnya yang mana yang diingat. Mana yang pertama disebut, itulah top of mind. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya tanya ke Mbak Ina, kalau mie instan itu ada berapa merek yang Anda ingat? Indomie, Sarimi, mie sedap, mie Samyang, mie Gaga, mie apa lagi ya? Udah kayaknya, Ya. udah lupa. Yang disebut pertama oleh konsumen Anda itu adalah top of Top mind. of mind. Bukan top brand ya. Iya. Top of Indomie mind seleraku brand. itu ya, dari Pak B itu ya. Ya. Nempel banget itu. Jadi orang-orang branding, kalau misalnya parent tips ini mau praktek sebagai orang brand, maka untuk mencapai top of mind brand itulah dibutuhkan strategi branding. Nah, itu nggak cukup. Top of mind aja nggak cukup. Ya. Yang dibutuhkan adalah udah top of mind, dia loyal, nggak pindah-pindah merek, kemudian dia juga mempromosikan, menceritakan pada orang lain, kemudian yang terakhir membela kalau ada yang menyerang ya. Nah itu misalnya Advocate ya. advocate atau evangelis, karena advocate Ya. itu adalah pekerjaannya, evangelis itu adalah statusnya. Oke, S-Power Copywriting. Ya, ini udah ikut nih kayaknya Mas Iman ya. Oke, senang bisa ikut live jadi tambah ilmunya. Iyalah, kalau live sama saya nggak tambah ilmu, ngapain live juga gitu. Oke, ini ada lagi nih. 99 es jus. Dulu jualan 100% semangatnya. Semenjak ngikutin Pak B jadi 300%. Keren. Lebay ya, ini lebay ini ya. Ini bisa aja nih. ABS. Pertanyaan untuk Ibu Ina dari Distra. Namanya susah amat ya. Bagaimana membuat konsumen
tetap memberikan masukan ke produk jilbab. 4 warnanya sampai bisa atau menemukan versi terbaik dari jilbab tersebut. Tetap Monggo. Bagaimana membuat konsumen tetap memberikan masukan ke produk jilbab 4 Masukan. warnanya Ya. sampai menemukan versi terbaik dari jilbab tersebut. Memberi masukan ya. Ya sebetulnya karena jilbab itu pasti pemakainya juga berbeda-beda ya Pak Bi. Yang saya bikin juga ini yang umumnya adalah segi 4. Tapi ada yang pasminanya, ada yang bergonya, yang instannya, juga ada yang kecil, yang scarfnya, yang untuk di leher. Jadi masukan-masukannya ya mungkin dari jenis produknya masing-masing Pak Bi. Biasanya kalau dari bergo itu gimana biar enak dipakainya kan kalau bergo pakai busa ya Pak ya gitu, pakai Ya. jahitan gitu. Jadi dari produk-produknya sendiri mungkin mereka memberi masukan masing-masing. Dari pasmina mereka bilang, aduh ukurannya kayaknya masih kegedean Mbak, agak terlalu lebar, kurang kecil misalnya gitu. Bergonya masih ciputnya masih kurang enak, masih harus agak sedikit dilebarkan. Nah itu akan terus membuat produk-produk baru itu jenis-jenis baru, maksudnya bukan produk baru, tetap kerudung tapi dengan jenis yang berbeda-beda, itu memancing mereka untuk tetap memberi masukan agar mempunyai mungkin banyak varian, mempunyai banyak jenis yang mereka suka gitu Pak. Ya. Mungkin Jadi gitu ya. saya mencoba menambahi, yaitu bahwa sebetulnya kalau Anda melempar sebuah isu atau sebuah produk ke pasar, itu pasar akan terbelah 2. Atau tepatnya belah 3 lah ya. Belah 3. Yang pro, yang kontra, sama yang cuek. Jadi ada 3 ini. Nah, yang pro itu pasti akan membela produk Anda, membeli produk Anda juga. Tapi yang kontra, dia akan menyampaikan kelemahan-kelemahan dari produk Anda. Ya. Nah, tergantung kita memandangnya. Kalau mereka menyampaikan kritikan atau hal-hal jelek tentang kita, terus dianggap musuh, dianggap kontra, ya sudah, jadilah dia haters. Ya. Nah, kalau Anda mandangnya adalah, wah terima kasih nih atas masukannya, maka dia sebetulnya adalah lovers yang tidak ingin Anda memiliki kekurangan-kekurangan. Ya. Ya, itu Jadi Pak. ada lovers, ada haters. Orang suka bingung nih, wah hatersnya banyak nih, gue nih parah nih. Entar dulu, haters itu adalah lovers yang tidak ingin Anda punya kekurangan. Iya. Nah, kalau Anda melihatnya begitu, itu turn the haters into lovers itu nggak sulit. Atau turn the haters into the promoter itu nggak sulit. Ya. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapinya. Nah, ini yang dilakukan oleh Mbak Ina bagus sekali. Sebetulnya masukan itu kan bahasa halusnya Mbak Ina aja. Kalau bahasa kasarnya kan ketidaksukaan. Saya sudah beli kerudungnya Mbak Ina, saya nggak suka ini, terus ngomong, Mbak Ina ini kenapa gini, kenapa gini, kenapa gini. Cuman karena Mbak Ina mengambil angle-nya ini adalah sesuatu saran, bukan suatu celaan, maka jadilah menjadi masukan. Gitu. Iya. Ya, ini cara menyikapi para haters. Oke, izin Pak Bi, kalau mau beli buku brand karangan Pak Bi, di mana ya Pak Bi? Satu, saya belum bikin buku. Yang kedua, buku saya bukan mengarang. Buku saya adalah tulisan pengalaman saya. Ya. Kalau karangan itu, ya berarti mengarang ya, nggak tahu sumbernya apa, dasarnya apa. Ini bukan karangan, ini adalah buku saya sedang saya susun. Bukan saya mengarang, tapi saya menceritakan pengalaman. Ya, oke. Kemudian, ya, branding is not brand. Ya, benar. Oke. Thank you so much. Mantap, Pak Bi. Super sekali. Terima kasih. Alhamdulillah. Birobbil alamin. Sesungguhnya semua ilmu adalah milik Allah.
Pak Bi, dalam top of mind brand, di persepsi seseorang, apakah seseorang itu telah menjadi konsumen produk kita? Belum tentu. Ya. Belum tentu. Anda pernah dengar mobil merek Tesla ya? Nah, itu adalah mobil berikutnya yang akan saya beli, adalah Tesla. Ya. Itu sudah top of mind tuh di kepala saya. Jadi kalau saya disuruh beli mobil, tapi nanti kalau mau beli mobil dia apa? Tesla. Udah beli belum? Belum. Ya, jadi top of mind itu tidak harus sudah jadi konsumen. Oke. Bagaimana membranding produk parfum, Pak B? Karena parfum itu adalah, karena branding itu adalah pengalaman, jadi ya bagi-bagi parfum. Jangan lupa kirim ke Pak B. Nanti dari situ akan muncul pengalaman, dari pengalaman itu akan muncul rasa cinta. Ya. Bagaimana membangun? Juga ya Pak Bi, bukan? Ya, bisa testimoni itu bagian dari branding ya, atau rekomendasi itu termasuk evangelis ya, termasuk evangelis. Bagaimana cara menjadikan produk kita top of mind dari customer menengah ke atas, target pasar kami, tapi dengan biaya yang terjangkau oleh UMKM? Ini Anda tidak konsisten nih. Anda bikin produk menengah ke atas, tapi ngakunya UMKM. Saya mau tanya, Anda sudah setahun sudah mencapai 4,8 M belum? Kalau sudah, berarti Anda bukan UMKM. Ini Anda bilang UMKM kan supaya biayanya murah kan gitu. Jadi, ya tadi saya katakan, kalau produk Anda makanan, maupun itu bintang 5, ya kalau rasanya itu unik bisa masuk ke kepala, sudah terjadi branding. Ya, tidak perlu Anda pakai biaya-biaya gitulah. Nah, contohnya gini. Ini Mbak Ina juga perlu mencatat juga nih. Jadi, ada Mastah yang posting. Marilah kita tinggalkan cara lama beriklan, dan kita masuk ke dalam cara baru beriklan, yaitu iklan lewat Facebook. Ya, iklan lewat Facebook. Nah, itu adalah kalimat yang salah. Kenapa? Kita harus tahu dulu, cara lama beriklan itu gimana sih? Cara lama beriklan itu, karena seorang lama saya tahu, saya praktisi lama, klien saya tidak ada yang punya media. Mau Indomie, mau Kopiko, mau Terabika, mau Kartu As, mau BCA, mau Mandiri, nggak ada yang punya media. Jadi kalau dia akan beriklan, dia akan nitip iklan di media yang sudah ada, yaitu TV, radio, koran. Sifatnya broadcast. Ya. Media massa itu yang nonton televisi berapa juta, sekian juta. Ya udah, disebar aja, di broadcast. Ibaratnya orang menjaring, melempar jala ke laut, separuh masuk ke laut, separuh masuk ke daratan. Saking luasnya itu ya. Yang di laut, siapa tahu dapat ikan, yang di darat, siapa tahu dapat ayam. Itu adalah model broadcast. Itu biayanya gede sekali. Ya, broadcast itu kita menyebar dari satu arah kepada banyak orang. Nah, marilah kita pindah ke iklan Facebook. Nah, sama saja. Facebook itu ibarat media massa juga, karena followernya banyak. Yang ini ke Facebook itu banyak. Ya, tapi kan targeted, Pak Bi. Zaman dulu juga tertarget. Jadi misalnya kalau saya mau produknya itu dibeli orang-orang Betawi gitu ya, maka saya pasang di RCTI di acaranya Sidul Anak Betawi. Nah itu kan juga targeted kan, sama dengan Facebook sekarang. Tapi kesamaannya juga adalah broadcast. Anda bikin satu iklan kecil terus di broadcast. Itu cara lama di media baru gitu. Di media baru. Nah, cara baru itu gimana Pak Bi? Cara baru itu adalah ciptakan own media. Media Anda sendiri, channel Anda sendiri, seperti Mbak Ina punya
akun Facebook, kemudian menyampaikan pesan dan cerita, itu adalah own media. Yang berikutnya, ciptakanlah earn media. Earn media itu adalah followernya Mbak Ina dengan sukarela menyebarkan atau membagikan kontennya Mbak Ina. Itu adalah earn media. Ya. Itu cara baru tuh itu. Gitu. Nah, kalau nggak mau pakai duit, maka saya sarankan Anda bikin own media. Ya. Kalau mungkin, bikinlah earn media. Nah, apa yang menjadi kata kunci dari own media ini adalah konten. Kalau Anda bikin konten setiap hari 3, minimal, maka Anda akan mempunyai own media. Contohnya gimana, Pak Bi? Lah ini Pak Bi kan kasih contoh sekarang. Dengan adanya live sama Mbak Ina, itu saya sudah mentarget follower saya yang suka hijab, suka pakai kerudung. Ya. Kemarin saya live dengan Vivi bicara tentang Iger. Nah, itu saya mentarget follower saya yang suka dengan adventure, gitu ya. Jadi ini adalah satu contoh. Bagaimana mengiklankan jasa? Ya sama saja, sama seperti ini ya. Oke. Oke. Ditunggu bukunya baik. Terus sebenarnya apa lagi tadi ya? Mau tanya untuk membranding produk fashion, t-shirt, makanya gimana Pak Bi? Wah, gini deh, Anda mendingan klik HTTPS ya, BMS Elementary. Itu harganya nggak sampai seharga t-shirt kok. Mbak Ina tahu lah. Iya, Pak. Mbak Ina nih ikut semua workshop saya. Oke. Baik, waktunya sudah tinggal 3 menit. Monggo Mbak Ina, sebelum saya tutup, dirangkum pengalaman Mbak Ina ini yang bermanfaat buat teman-teman yang mana ya bisa diikuti. Ada poin-poin, beberapa poin barangkali bisa di-share ke teman-teman. Ya, silakan Mbak Ina, mudah-mudahan enggak. Ya, sambil nunggu Mbak Ina, ini saya bacakan ada kalau UMKM punya own media, jasa media semacam iklan di portal berita, kurang laku ya Pak Bi di zaman sekarang. Iya, karena everybody is media. Jadi semua orang adalah media. Jadi Anda melawan semua orang. Nanti kapan-kapan saya share bagaimana membuat konten Anda dipercaya. Monggo Mbak Ina, silakan sharing beberapa tips untuk mengakhiri pertemuan kita malam ini. Iya. Ya. Ya, sebetulnya saya tidak dalam kapasitas memberikan tips pada mungkin follower Pak Bi yang sudah tahu brand gitu, tapi mungkin beberapa tips ada yang cocok karena tips yang saya lakukan mungkin tidak cocok untuk beberapa usaha yang lainnya ya Pak Bi. Tapi prinsipnya sebetulnya untuk UKM seperti saya mungkin gitu ya yang ingin istilahnya mengekspan usahanya, mengembangkan usahanya. Kalau saya sih selalu berprinsip bahwa ilmu itu nggak ada yang sia-sia. Jadi sebelum kita bisa membawa tim ke jenjang yang lebih baik, kita harus memperbaiki diri sendiri dulu. Kita harus menimba ilmu sendiri dulu gitu ya Pak ya. Jadi kalau menurut saya ilmu itu penting. Buktinya saya sendiri gitu ya Pak ya, setahun yang lalu mungkin sebelum ikut brand saya banyak tersesat gitu, tapi setelah tahu langkah-langkahnya mungkin istilah-istilahnya banyak yang saya nggak mengerti ya Pak Bi dari bidang marketing atau branding, tapi yang saya lakukan saya merasa oh ini adalah mungkin maksud Pak Bi adalah yang poin yang ini saya lakukan ini, tapi mungkin saya nggak tahu bahasa
secara brandingnya gitu Pak Pi. Jadi Ya. saya ingin share sama teman-teman yang lain bahwa jangan pelit sama ilmu gitu Pak. Jadi tetap Ya. harus mengupgrade terus belajar dimanapun. Sekarang media udah banyak banget ya Pak ya gitu. Pak Bi pun sekarang bikin workshop online gitu kan, itu gampang banget, nggak harus datang ke Jakarta dulu kayak saya misalnya gitu Pak ya. Ya. Intinya begitu Pak. Jadi sebelum kita bisa meng-upkan bisnis kita update dulu diri sendiri dan kemudian lingkungan kita gitu Pak. Ya. Ibarat perang, karena bisnis itu ibarat perang, maka yang pertama harus Anda pegang di tangan adalah peta. Karena kalau nggak punya peta, Anda akan kesasar. Ya. Jadi peganglah peta. Pesan saya, peganglah peta yang benar. Karena banyak peta buta, peta yang salah gambar, gitu ya. Jangan sampai pegang peta yang salah gambar. Nah, contohnya, tukang ojek saja, tukang driver Gojek itu, sudah pegang peta, masih nelpon. Pak, rumahnya yang warna hijau ya? Iya. Jangan kayak gitu. Tapi Iya. dalam bisnis pasti akan terjadi seperti itu. Maka jangan segan-segan untuk mengundang coach. Betul. Coach saya, jangan undang saya bukan coach. Banyak coach di luar sana yang bisa membantu Anda untuk memberitahu, nih, oh yang ini. Jadi Anda bisa konsultasi, nelpon, dan segala macam. Ya. Jadi itu yang saya sarankan. Belajar tuh harus, karena Anda harus punya petanya. Belajar itu harus tahu langkah-langkahnya. Nah, saya kira cukup sekian. Mbak Ina, terima kasih banyak atas waktunya. Baik, terima Dan kasih. salut dengan perjuangannya untuk tetap bisa ngikutin berapa kali keluar masuk. Ya, Berjuang maaf, terus. Mantap. Ya, nanti kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih juga untuk teman-teman. Iya, siap. Tuh, yang sharing Mbak Ina, saya cuma nanya. Ya, terima kasih sharingnya Mbak Ina. Juga terima kasih pada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk membersamai kita, ngobrol-ngobrol tentang branding, marketing, dan selling. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.